Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan, saya Riris Destia Putri dengan NPM D1 D023025 dari Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa dengan studi di Desa Banjarsari, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko. Baik, ada 3 alasan mengapa saya eh, mengambil judul ini. Yang pertama, pada observasi awal terdapat eh, kondisi yang menarik, yaitu Desa Banjarsari menerima dana desa hingga 706,8 juta, namun di lapangan masih ditemukan partisipasi musyawarah yang belum optimal, infrastruktur yang belum sesuai harapan, dan informasi anggaran yang belum terbuka. Ini memunculkan pertanyaan apakah pengelolaannya sudah efektif atau belum. Yang kedua, setelah saya telusuri, belum ada penelitian terdahulu yang mengkaji secara khusus di lokus Desa Banjarsari ini. Kemudian yang ketiga, penelitian yang ada umumnya hanya mengukur satu atau dua dimensi saja, sedangkan saya ingin melihatnya secara menyeluruh melalui 5 dimensi sekaligus. Dari ketiga alasan itulah judul ini saya angkat dan saya harap hasilnya dapat memberikan kontribusi praktis bagi pengelolaan dana desa ke depannya. Baik, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu alur presentasi hari ini. Yang pertama, ada pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan, masalah dan tujuan penelitian, serta manfaat. Yang kedua ada tinjauan pustaka. Yang ketiga ada kerangka berpikir. 4, metode penelitian. Dan yang kelima ditutup dengan simpulan proposal. Baik, mari kita mulai dari bagian pertama. Bapak dan Ibu dosen, sejak tahun 2015 pemerintah mengalokasikan dana desa melalui APBN sebagai wujud komitmen terhadap pembangunan desa. Pada awal peluncurannya, dana desa dialokasikan sebesar 20,7 triliun dan terus meningkat hingga lebih dari 70 triliun pada tahun-tahun berikutnya. Nah, ini menunjukkan keseriusan pemerintah mendorong pembangunan dari level paling bawah. Kemudian khusus Desa Banjarsari di Kabupaten Mukomuko pada tahun anggaran 2025 desa ini menerima dana desa sebesar 706,8 juta dan pada tahun 2006 kembali mendapatkan 700 juta untuk berbagai program pembangunan. Namun berdasarkan observasi awal yang saya lakukan, ditemukan 3 permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu pertama tentang partisipasi masyarakat, itu belum optimal dalam musyawarah desa. Yang kedua itu kondisi sebagian infrastruktur yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Kemudian yang ketiga, kurangnya keterbukaan informasi anggaran pada warga. Kondisi inilah yang mendorong saya untuk meneliti lebih dalam sejauh mana efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Banjarsari. Baik, kemudian dari latar belakang tersebut, saya merumuskan 3 pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana capaian efektivitas pengelolaan dana desa dalam mendukung pembangunan di Desa Banjarsari. Yang kedua itu ada faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana dampaknya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan rumusan masalah itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis capaian efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Banjarsari, mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa, kemudian
mendeskripsikan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Banjarsari. Baik, Bapak dan Ibu dosen, penelitian ini berlandaskan pada 4 konsep utama. Pertama, konsep efektivitas mengacu pada Spears 1985. Efektivitas itu diartikan sebagai kemampuan organisasi dalam mencapai seluruh sasaran yang telah ditetapkan, yang diukur dari produktivitas, adaptasi, kepuasan, dan kemampuan memperoleh sumber daya. Yang kedua itu konsep dana desa, yang merupakan instrumen fiskal APBN berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, diprioritaskan untuk infrastruktur, ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, pengelolaan dana desa yang bersifat siklus, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian hingga tanggung jawaban sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Keempat, konsep pembangunan desa diukur menggunakan indeks desa membangun yang mencakup ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi. Dari keempat konsep ini, saya menurunkan 5 dimensi utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Kemudian, kerangka berpikir penelitian ini menggunakan pendekatan input, proses, output, dan outcome. Inputnya adalah dana desa yang diterima Banjarsari beserta regulasi yang mengaturnya dan kapasitas sumber daya aparatur desa. Nah, input tersebut masuk ke dalam proses, yaitu pengelolaan dana desa melalui 5 dimensi tadi. Perencanaan, pelaksanaan, akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi masyarakat. Seperti yang diharapkan adalah efektivitas pengelolaan dana desa yang tinggi. Dan pada akhirnya, atau dampak yang ingin dicapai adalah terwujudnya pembangunan desa yang optimal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Banjarsari. Baik, kemudian untuk metode penelitian, saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif merujuk pada Sugiono 2017. Pendekatan ini saya pilih karena efektivitas pengelolaan dana desa tidak bisa sekadar dikuantifikasi, namun perlu digali secara mendalam dari perspektif para pelakunya langsung di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Banjarsari, Kecamatan Sungai, Kabupaten Mukomuko selama kurang lebih 3 bulan dari Maret hingga Mei 2026. Sumber data terdiri dari data primer berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi lapangan, serta data sekunder berupa APBDes, RKPDes, RPJMDes, dan regulasi yang relevan. Untuk analisis data, saya menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana 2014 yang terdiri dari 4 tahap, yaitu pengumpulan data, kondensasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang seperti pada PPT saya ini. Kemudian untuk keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber data teknik, member check, perpanjangan pengamatan, serta kecukupan referensial. Kemudian untuk pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling. Artinya saya memilih informan berdasarkan pertimbangan keterlibatan dan pengetahuan langsung mereka terhadap pengelolaan dana desa. Total informan yang saya rencanakan berjumlah 12 orang, yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, anggota BPD atau Badan Permusyawaratan Desa, TPK atau tim pelaksana kegiatan, tokoh masyarakat, dan warga desa. Jumlah ini bersifat fleksibel dan dapat berkembang mengikuti prinsip data
yaitu sampai tidak ditemukan lagi informasi baru di lapangan. Baik, sebagai kesimpulan atau simpulan, penelitian ini hadir karena adanya 3 kesenjangan yang belum terpenuhi oleh penelitian terdahulu, gap fokus karena belum ada kajian spesifik di Desa Banjarsari, gap substansi karena penelitian terdahulu hanya menyentuh satu atau dua dimensi saja, dan gap metode karena pendekatan kualitatif yang holistik masih sangat terbatas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu dosen waktu dan perhatiannya. Saya sangat mengharapkan bimbingan, masukan, serta kritik yang membangun demi penyempurnaan penelitian ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.